Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana nih kabar sahabat semua di luar sana yang melihat video ini? Semoga kabar sahabat semua sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tidak terasa guys ya. Kita ya kurang lebih 10 hari lagi guys untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Semoga kita semua bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan saya berdoa ya supaya saya dan sahabat semua yang melihat video ini diberikan kesehatan ya agar sampai dan diberikan umur panjang agar sampai di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini guys ya, saya tertarik sekali guys ya, untuk melihat seperti apakah guys ya perbandingan ekonomi dan pembangunan guys, yaitu kota di Indonesia dan kota di Malaysia. Dan ini memang jaraknya sangat dekat ya guys ya, yaitu kalau di Indonesia itu kota Tarakan yang ada di Indonesia, sedangkan di sini adalah Tawau ataupun kota Tawau yang ada di Malaysia. Ini sangat dekat sekali guys. Dan seperti apa perbandingan secara ekonomi dan pembangunannya guys ya. Saya pun penasaran melihat seperti apa perbandingannya guys ya. Dan sebelum kita melihat video ini, buat korang semua yang baru melihat video ini, boleh support channel ini guys ya, subscribe, like dan komentar guys ya. Tidak berbuang masa, langsung kita melihat videonya seperti apa. Jom. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Melihat hubungan antara Tawau dan Tarakan, mungkin keduanya bisa dibilang cukup dekat. Bukan hanya karena jaraknya, tapi juga karena ekspor dan impor kayu di antara kedua wilayah, serta asosiasi yang didirikan untuk saling menguatkan perekonomian masing-masing. Kedua kota ini menjadi pintu gerbang utama bagi perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedua kota ini pun dianggap sebagai kota kembar, karena mayoritas penduduk Tawau diisi oleh suku Bugis dari Indonesia. Kehidupan mereka terjalin secara sosial dan ekonomi, meski hidup dalam garis batas dua negara. Tapi Tarakan dan Tawau menyimpan sejarah apik yang justru tidak bisa memisahkan kedua kawasan. Kehidupan masyarakatnya secara tradisional juga saling bergantung satu dengan yang lain. Bahkan dalam hal kecil, serupa saling barter barang dagangan yang akhirnya makin mengeratkan hubungan keduanya. Tapi mari kita simak bersama, sedekat apa hubungan mereka atau justru ada banyak perbedaan yang menjadikan kedua kawasan ini tidak sedekat yang dikira. Oke guys ya, kita hentikan sedikit guys ya. Seperti apakah kedekatan antara dua kota ini guys? Dan seberapa jauhkah mungkin ya perbedaannya? Nah ini kita mau lihat guys ya. Dan buat korang semua, kita tonton sampai selesai ya supaya tidak gagal paham, dan ini juga mendapatkan menjadi informasi juga buat kita ya, orang Indonesia, orang Malaysia, sehingga bisa kita dua kota yang memang saling menguatkan satu sama lain guys ya. Ini yang membuat saya suka dengan video ini guys. Penasaran? Kita langsung lanjutkan video. Secara geografis, Tawau dan Tarakan tidak jauh berbeda. Mengingat wilayahnya yang berjarak hanya 500 km, keduanya bisa dijamin sama dalam hal iklim. Sedangkan dari luas wilayah, Tawau meliputi sebuah wilayah dengan luas 6.125 km persegi. Kota ini merupakan salah satu kota di Sabah, Malaysia, yang berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan Laut Sulawesi di bagian selatan, serta dikelilingi Laut Sulu di bagian timur. Tawau terdiri dari 10 mukim dan 18 kampung yang dihimpun oleh 2 kawasan parlemen dan 6 dewan undangan negeri. Sedangkan Tarakan yang menjadi salah satu kota di Kalimantan Utara ini memiliki luas wilayah mencapai 657,33 km persegi. 80 km perseginya adalah wilayah daratan dan 406,53 km persegi adalah wilayah lautan. Tarakan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Sebelah utara kota Tarakan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Pulau Bunyu. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas. Dan sebelah barat berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Sesayap. Kalau dari luas wilayah ya memang luas Tawau guys ya, Malaysia ya.
daripada Tarakan. Jumlah penduduk Tawau berdasarkan sensus tahun 2000. Jumlah penduduknya Oke. mencapai 304.888 jiwa. Dan dari sensus tahun 2020, jumlah penduduknya kembali bertambah menjadi 372.615 jiwa. Jumlah penduduk Makin Tarakan nambah ya. berdasarkan sensus tahun 2017 adalah 250.716 jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduknya didominasi oleh laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki di kota ini adalah 131.427 jiwa, sedangkan penduduk lumayan ramai. perempuan sebanyak 119.289 jiwa. Sedangkan di tahun 2020 jumlah penduduknya mencapai 242.790 jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 968,0 jiwa per kilometer persegi. Ini mengalami peningkatan di tahun 2022 yang jumlahnya bertambah menjadi 246.653 jiwa dan terdiri dari 78.518 kartu keluarga. Seperti yang kita tahu bersama, di Malaysia banyak sekali warga Indonesia yang menjadi pekerja di sana. Begitu juga dengan kawasan Tawau. Dari data tahun 1991 saja, suku Bugis dari Indonesia menghuni hampir sebagian besar kota Tawau. Selain itu masih ada beberapa suku yang juga mendiami kota tersebut, seperti Melayu dan Tionghoa. Jumlah penduduk Melayu yang banyak ini menjadikan Tawau yang sudah sangat terbiasa dengan agama Islam. Sedangkan di Tarakan dihuni oleh suku asli bernama suku Tidung dan juga suku lainnya seperti suku Dayak, Bulungan, Jawa, Makassar dan suku-suku lainnya. Agama Islam juga menjadi agama mayoritas di sana. Bahkan 85% dihuni oleh umat Islam. Oh, Masya Allah. Perekonomian Tawau ditopang oleh industri kayu yang dibangun antara Sabah dan Kalimantan Utara di tahun 1993. Kedua wilayah juga membentuk 40 pabrik pengolahan kayu dan mendirikan Tawau Barter Trade Association atau BATS. Kedua lalu bersepakat untuk menangani perdagangan bahan baku, tapi kini lebih fokus pada ekspor dan impor kayu. Selain industri kayu, perekonomian Tawau juga ditopang oleh rempah-rempah, kakao, dan tembaga. Bahkan Tawau menjadi sentra terbaik penghasil kakao dunia, selain Indonesia dan Ghana. Sedangkan Tarakan menopang perekonomiannya dari sektor perikanan sebesar 19% dan pertanian sebesar 20%. Sedangkan industri pertambangan hanya menopang 7% saja. 7% Saat ini minyak saja. di Tarakan cukup potensial mengingat sudah memproduksi sebanyak 2.300 barel minyak per hari. Wow. Sayangnya, belum didukung oleh teknologi yang memadai. Sedangkan di sektor perkebunan, ini guys, Tarakan sayangnya. memiliki luas lahan mencapai 637 hektar dan 633 hektar adalah lahan kelapa, serta sisanya 2 hektar adalah lahan kopi dan 2 hektar lagi adalah lahan lada. Untuk produksi kelapa, Tarakan mampu memproduksi 200 ton kelapa di tahun 2012. Oke guys ya. Wah, itu juga guys ya yang membuat dua kota ini guys saling membutuhkan satu sama lain guys ya. Kalau di Tawau tadi ya bahwa memproduksi apa tadi guys ya? Saling menguntungkan satu sama lain guys ya. Sedangkan dari Tarakan itu banyak menyumbang dalam hal hasil laut ya, ikan dan hasil pertanian guys ya. Hasil pertanian. Wow, inilah antara dua kota dalam dua negara guys saling membutuhkan satu sama lain. Industri kayu di Tawau berhasil menjadi penyumbang untuk perekonomian Malaysia. Bahkan Malaysia berhasil meraup hingga 155 juta ringgit Malaysia di tahun 2021 dan berhasil menyumbang nilai investasi yang disetujui penanaman modal asing sebesar 13,7 juta ringgit Malaysia atau sebesar 8,8%. Serta menyumbang penanaman modal dalam negeri sebesar 141,3 juta ringgit Malaysia atau sebesar 91,2%.
Sedangkan kondisi Oke. perekonomian Tarakan di tahun 2023 ini mengalami inflasi year on year sebesar 4,10%. Pada Januari Aduh. 2023, total ekspor komoditi melalui pelabuhan di Kaltara mencapai 260,25 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 4,02% dibanding kondisi Oke. Desember 2022 yang mencapai 271,14 juta US dollar. Sedangkan nilai impor Provinsi Kalimantan Utara Januari 2023 mencapai 14,71 juta US dollar atau mengalami peningkatan 0,42% dibandingkan dengan impor Desember 2022. Neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Januari 2023 surplus sebesar 245,54 juta US dollar dan mengalami penurunan 4,27% jika dibandingkan dengan neraca perdagangan pada bulan Desember 2022 yang surplus sebesar 256,49 juta US dollar. Sayang ya menurun ya. Untuk mendukung moda transportasinya, Tawau membangun bandara yang diberi nama Tawau Airport. Sebenarnya bandara ini sudah dibangun sejak 1968, namun baru dibuka untuk umum di tahun 2001 silam. Tawau Airport mulai beroperasi dengan kapasitas 1,4 juta penumpang setiap tahun. Lalu di tahun 2003, bandara ini kembali diresmikan dan barulah pada tahun 2010 dibuka penerbangan ke Singapura. Kini, landasan pacu Bandara Tawau berukuran 2.685 meter kali 47 meter dan dilengkapi dengan sistem pendaratan instrumental atau ILS dan memuat hingga 500 unit kendaraan. Sedangkan Tarakan memiliki Bandara Internasional Juanda. Lokasinya hanya 3 km dari pusat kota Tarakan dengan luas landasan mencapai 2.250 meter kali 45 meter dan memuat hingga 3.000 penumpang setiap harinya. Bandara Juanda menjadi bandara pertama di Indonesia yang menggunakan sistem bandara hijau pada apron untuk pengisian bahan bakar aftur. Bandara yang dibangun di masa penjajahan Belanda ini menjadi pangkalan militer bagi pesawat-pesawat tempur Belanda. Tentara Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Bandara Juanda untuk merebut Hindia Belanda. Selain itu, di sektor kesehatan, baik Tawau maupun Tarakan sama-sama membangun rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang. Bahkan, salah satu rumah sakit Tarakan yang kini berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. Jusuf SK di tahun 2021 lalu sudah bertaraf internasional. Begitu juga dengan Tawau, salah satu rumah sakitnya bahkan di-upgrade saat pandemi COVID-19 melanda kota ini. Keren guys ya, kalau dalam hal rumah sakit ya, antara Tawau dan Tarakan ini guys, ya sebanding, selevel lah guys ya, dari hal kualitasnya ya kan, terus perlengkapannya itu pun menurut saya satu apa ya, masih sebanding lah guys ya. Kota Tawau dan Tarakan ya guys ya, saling menunjang satu sama lain ya guys ya. Kalau kita lihat tadi bahwa Tarakan yang ada di Indonesia itu menyumbang dalam hal hasil laut ya, seperti ikan, terus hasil pertanian ya, padi, kelapa segala macam guys ya. Sedangkan di Tawau yaitu Malaysia menyumbang daripada hasil kayu guys. Wah, itulah antara dua negara dan dua kota yang berdekatan tapi saling memerlukan satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Oke guys, mungkin itu dululah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menambah juga informasi buat kita semua, menambah ilmu buat kita semua ya. Salam persaudaraan dari saya Kota Pontianak buat sahabat semua di luar sana dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.